Bapak tanya. Baik, kita review untuk pertemuan sebelumnya. Bapak ingin bertanya kepada Anaila Afasa. Halo Anaila. Terdengar suara Bapak, Neng? Dengar, Pak. Ya. Catatan IPA kamu terakhir sampai mana? Sampai pemuaian luas dan volume zat padat. Pemuaian luas dan volume zat padat. Coba satu paragraf saja dibacakan. Pemuaian apa pemuaian? Jika suatu benda berbentuk lem, rongan dipanaskan, pemuaian terjadi pada ke arah sisi-sisinya. Bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berdimensi 3 memiliki panjang kebar dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pernahkah kamu menjumpai daun pintu? Udah pas segitu. Oke. Atur nuhun pisan Neneng. Ya, Pak. Ya, selanjutnya Bapak ingin tanya kepada Galih Permana. Halo Galih. Halo. Ya, Galih, coba bacakan catatan terakhir kamu. Suhu dan perubahannya. Bacakan satu paragraf saja. Suhu sebuah benda adalah tingkatan berderajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang tinggi. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berada oleh tangan kanan dan kakimu. Udah, Pak? Udah, oke. Nuhun ya, Galih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Bapak ingin tanya lagi Rival Manarua. Halo Rival Manarua. Rival. Oke, ada koneksi yang kurang bagus mungkin. Neza Azahra. Mana Neza teh? Halo. Yang dengar suara Bapak, acungkan jempolnya coba. Oke, Terry Arif. Silakan baca catatan terakhir kamu. Diaktifkan dulu. 2. Pemuaian zat cair dan gas. Sebagai zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat relatif lebih mudah atau lebih cepat mati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika
memompa ban sepeda jika terlalu keras seharusnya sesuai ukuran. Udah, Pak. Oke. Baik. Terima kasih, Teri. Ya. Selanjutnya, Bapak ditanya ya, satu-satu ya. Ada Septa Kodar. Halo Septa, apa kabar? Bisa diaktifkan dulu mikrofonnya. Halo. Oke, tidak ada orang di sana, berarti Utari. Mana Utari teh? Hadir, Pak. Iya. Utari boleh dibacakan. Catatan terakhirnya, Pak. Yuk. Ya. Jenis-jenis termometer. Termometer zat cair. Benda-benda di alam akan memuai ukurannya bertambah besar. Jika suhunya naik, Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat zat cair. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpanan atau reservoir atau labu. Ya. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya yang mengkilat dan cepat beraksi terhadap perubahan suhu. Yeah. Raksa membeku pada suhu rendah kurang dari 38 derajat Celcius. Yeah. Dan mendidih pada suhu yang tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Raksa sangat beracun. Alkohol untuk fungsi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Rendah suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Okay. Contoh, toluen dengan rentang kurang dari 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kedua, etil alkohol dengan rentang kurang dari 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap. Sudah, Pak. Iya, nuhun Utari. Selanjutnya, Bapak mau ketemu sama Ayu Lestari. Halo, Neng Ayu. Jelas suara Bapak, Neng? Kedengar. Ya, baik. Coba Ayu bacakan catatan terakhir Ayu. Campuran heterogen. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Udah, Pak. Ya, makasih Ayu Lestari. Ya, sama-sama, Pak. Selanjutnya, Sari Wahyuni, apakah ada di tempat Sari Wahyuni? Ada, Pak. Oh iya, mau imut suaranya. Ayo, tolong, Sari Wahyuni, tolong dibacakan catatan terakhirnya. Termometer laboratorium, bentuknya panjang dengan skala dari kurang 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius, menggunakan raksa atau alkohol seperti ditunjukkan pada gambar 4.3. Udah, Pak.
Udah. Uni irit. Nuhun ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya ada di sini Ami Mariam. Halo Ami Mariam. Ami Mariam ada di tempat? Oke, tidak ada. Berarti Kak Septa Kodar. Halo Septa. Adakah Septa di sana? Tidak ada. Baik. Kamarana ya teh? Jumwe hungkul diaktifkan. Orangnya nggak ada. Kawan aja. Halo. Franciscus. Boleh di-unmute. Hadir, Pak. Saha ya teh? Oh, Septa. Septa atau Franciscus ya? Saya Franciscus, Pak. Oh, muni parebut. Hiji. Saya mau tanya dulu ke Septa. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Udah, Pak? Udah. Ya, makasih Septa ya. Sama-sama. Franciscus. Baik, Pak. Siap. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berdasarkan dalam tabel 71, maka lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,000022 per derajat Celcius. Iya. Sudah, Pak? Mantap. Terima kasih, Franciscus. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Sahanya nujan katanya. Oh iya, Ayah Rizal Raffi Kurniawan. Halo Rizal. Adakah Rizal di sana? Rizal? Oke. Tidak ada. Berarti Ica, coba Ica. Di-unmute. Yang namanya Ica. Tidak ada juga. Ya udah, cukup ya. Ternyata ada nama tapi orangnya nggak ada. Baik, kita samakan catatannya karena barusan kalian membacakan catatan itu ada yang masih bab 2, ada yang sudah bab 3, ada yang sudah bab 4 ya. Tolong yang masih bab 2 atau 3 disamakan catatannya, dirangkum ya sampai kepada perubahan akibat suhu atau pemuaian ya. Nanti disamakan, yang ketinggalan tinggal menyusul saja, nggak apa-apa. Dicatat, disusul sedikit demi sedikit, jangan disekaliguskan, tapi takutnya nanti tangan kalian yang capek ya.
Yang penting pas pengumpulan tugas semuanya bisa dilengkapi catatannya. Bapak akan membahas di sini beberapa poin saja, tidak akan semuanya. Yang akan Bapak bahas yaitu berkaitan dengan perubahan akibat suhu, ya. Perubahan akibat suhu ini disebut juga sebagai peristiwa pemuaian. Ya, di mana-mana ketika sebuah benda berubah, bentuknya, panjangnya, itu adalah yang dinamakan sebagai pemuaian. Ya. Pemuaian ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit sekali diamati oleh kalian secara langsung, tetapi sering kita bisa melihat pengaruhnya. Misalnya, contoh saat kalian menuangkan air panas ke dalam gelas. Mungkin ada beberapa gelas yang tidak kuat menahan suhunya sehingga menjadi retak atau bahkan pecah, ya. Nah, retaknya gelas tersebut itu karena adanya pemuaian yang tidak rata dari permukaan gelas tersebut, ya. Jadi saking tidak bisa menahan suhu, menahan panas, gelas tersebut retak atau bahkan pecah. Itu adalah salah satu bentuk atau contoh daripada pemuaian. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan, dan jika didinginkan sebaliknya, zat padat itu akan menyusut. Ya, menyusut itu berarti berkurang ukurannya. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, entah itu panjangnya, lebarnya, dan bahkan tebal, ya, itu sering terjadi perubahan. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai dari segala arah, akan bertambah panjangnya, akan bertambah lebarnya, tebalnya pun kemungkinan juga akan mengalami perubahan. Lalu ada salah satu contoh di sini, perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya. Itu biasanya mereka harus memperhatikan jarak antara sambungan yang satu dan sambungan yang lainnya. Supaya apa? Supaya bisa memperhitungkan pemuaian dan penyusutan yang terjadi karena perubahan suhu. Jembatan yang pada umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan dengan satu dan yang lainnya, itu harus diatur jaraknya. Harus diukur jaraknya. Apabila terjadi pemuaian, maka jembatan tersebut tidak melengkung, ya, atau terjadi penyusutan, jembatan tersebut tidak ambruk, gitu ya. Lalu di sini ada contoh, Bapak perbesar. Nah, ini adalah contoh daripada pemuaian, ya. Pemuaian yang biasanya terjadi dalam rel kereta api. Pemuaian yang terjadi dalam rel kereta api biasanya terjadi bengkokan-bengkokan, ya. Ini adalah pemuaian yang terjadi. Maka dari itu, rel kereta api harus diberi jarak antara rel yang satu dengan yang lainnya. Contoh adalah pada gambar yang sebelahnya, 4.13. Nah, ini yang Bapak
warnai biru, ya. Nah, ini ada jarak, ya, jarak antara besi satu dengan besi yang lainnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghindari pada saat pemuaian, maka besi itu akan melebar, akan memanjang, ya. Dan pada saat penyusutan, besi itu akan mengalami perubahan ukuran yang lebih kecil lagi. Nah, di sini pada malam hari perbedaan jaraknya cukup renggang. Namun pada siang hari kedua besi tersebut akan saling berdekatan. Kenapa bisa seperti itu? Besi tersebut terjadi perubahan suhu panas yang mengakibatkan besi tersebut memuai, ya. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengukur nantinya, ya. Lalu selanjutnya bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Prinsip kerja termostat itu adalah jika udara di ruangan dingin, keping bimetal pada gambar 71.15, nah ini, ya, akan menyusut, membengkok ke kiri dan menyentuh logam, sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Nah, jika untuk mengontrol suhu ruangan berpendingin, cara kerjanya sama. Saat ruangan mulai panas, termostat akan bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Nah, ini adalah contoh daripada gambar bimetal, ya. Di sini keping bimetal dan ini logam biasa. Ketika terjadi pemuaian, maka ini akan nempel ke logam biasanya, kepingan bimetalnya. Karena apa? Terjadi perubahan ukuran, ya. Ini akan memuai dan menjadi lebih panjang sehingga ini akan menempel. Nah, terjadilah perubahan suhu. Paham ya? Ayo paham, ayo. Ya. Lalu selanjutnya pada halaman 148. Ini ada penggunaan matematikanya. Koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Ya. Ini lambang daripada rumusnya dan ini perlu kalian catat dalam buku catatan kalian. Ini jangan dilewat. Terus selanjutnya mangga Ibu. Ada pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian seperti ini disebut sebagai pemuaian luas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Ya.
Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang, seperti yang tadi dibacakan oleh Fransiskus ya. Maka lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,000022 per derajat Celcius. Itu nanti dicatat. Lalu ada yang kedua adalah pemuaian zat cair dan gas. Tidak hanya zat padat saja, zat cair dan gas juga bisa memuai. Pemuaian zat cair dan zat gas ini bisa terjadi seperti contoh kemarin adalah termometer. Termometer isinya adalah zat cair. Ada air raksa, ada alkohol. Ketika mengalami perubahan suhu, maka air tersebut atau zat cair tersebut akan memuai dan naik ke atas. Ya. Sebagaimana zat padat, zat cair juga bisa memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair ini relatif lebih mudah atau lebih cepat diamati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga bisa memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, tadi sudah dibacakan juga ya. Ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Ya, seharusnya sesuai dengan ukuran. Kenapa jangan terlalu keras? Karena jika ban tersebut mengalami perubahan suhu, terutama panas, maka udara yang ada di dalam ban tersebut akan memuai, menjadikan ban tempat untuk penyimpanan udaranya itu tidak bisa menahan. Sampai-sampai banyak kejadian sering kita dengar mungkin ban yang meledak. Nah, itu karena apa? Karena udara yang ada di dalamnya itu tidak tertahan oleh ban tersebut, ya. Nah, ini penerapannya. Mengapa kabel listrik bertegangan tinggi dipasang agak kendor? Sering kita melihat kabel-kabel yang pinggir jalan. Nah, kabel teh monoyon cenah kitu. Nah, itu supaya apa? Supaya bisa mengatur pemuaian yang terjadi pada kabel tersebut. Kalau kabel tersebut dipasang dengan ketegangan yang pas gitu, tidak dikendorkan, mungkin jika terjadi pemanasan atau pendinginan akan putus seperti itu ya. Lalu pada suhu 0 derajat Celcius panjang batang besi adalah 200 cm. Jika besi tersebut dinaikkan suhunya, ternyata panjang itu akan bertambah menjadi 200,24 cm ya. Itu kejadian-kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, catatannya itu harus kalian selaraskan, harus diselesaikan sampai halaman 154 ya. Di sini ada rangkuman. Suhu menyatakan tingkat panas dingin suatu benda diukur dengan termometer ya, karena termometer adalah alat pengukur suhu. Lalu yang kedua, jenis-jenis termometer. Ada termometer cair, ada kristal, ada bimetal. Lalu juga berbagai skala termometer. Ada Celcius, Kelvin, ada Fahrenheit, dan ada Reaumur. Lalu ada perubahan suhu menyebabkan pemuaian pada benda. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, maupun gas. Tadi sudah ada yang sampai sini ya, alhamdulillah. Setelah itu, kalian kerjakan ini. Latihan soalnya, uji kompetensinya. Jelaskan pengertian suhu, dibaca di materinya. Lalu bagaimana prinsip kerja termometer zat cair? Ada di catatannya. Buaya sering
mengangakan mulutnya dalam waktu yang lama. Mengapa hal itu dilakukan? Nah, ini akan kita diskusikan ya. Baik, Bapak akan coba tanya kepada beberapa orang. Mungkin di sini yang Bapak lihat ada Ahmad Fajar. Bisa dinyalakan mic-nya. Halo Ahmad Fajar. Oke, tidak ada di tempat. Bapak akan nanya Fransiskus aja lah. Halo Fransiskus. Halo Pak. Halo. Fransiskus, Bapak mau nanya. Fransiskus pernah lihat buaya yang membuka mulutnya? Pernah Pak? Ya. Tahu nggak kenapa alasannya? Mungkin untuk memakan mangsanya Pak. Untuk memakan mangsanya. Ada pendapat yang lain? Neza, mungkin Neza bisa menambahkan? Disimpan atau di mana? Atau Ferry Arif? Bisa menambahkan, Ferry? Kenapa buaya suka mengangakan mulutnya pada waktu yang lama? Mungkin untuk menghangatkan tubuhnya. Untuk? Suhu tubuh. Untuk apa? Suhu tubuhnya. Mengontrol suhu tubuhnya? Ya. Oke, coba Bapak mau nanya Anaila Afasa. Alasannya apa, Naila? Untuk apa, ayo? Ya. Ketot, waktu habis. Oke, Jenita. Sahano harewosan eta. Oke, Jenita, boleh diaktifkan mic-nya. Kalau enggak, semuanya silakan boleh diaktifkan mic-nya. Astagfirullahaladzim. Oke. Hanya Ayu Lestari. Ya, alasannya apa, Ayu? Kumayo. Oke. Fadlan. Mana Fadlan? Fadlan. Alasannya kenapa buaya sering membuka mulutnya dengan waktu yang lama? Tahu, Pak. Iya. Kumaha Galih? Alasannya apa, Kaila Bunga? Ayah, kenapa buaya menganggak mulutnya bernapas? Oh iya siap. Oh iya. Naon cenah Selina?
Alasannya apa, Selina? Ya? Alasannya untuk mengatur suhu tubuh buayanya, Pak. Oke. Jadi kenapa buaya itu sering mengangakkan mulutnya dalam waktu yang lama, ya? Betul tadi. Ada beberapa anak dari kalian yang menyebutkan bahwa buaya itu mengangakkan tubuhnya, mengangakkan mulutnya supaya apa? Supaya bisa mengontrol suhu dalam tubuhnya. Mulut, Ya. Pak. Oh Mulut. iya, betul. Bagus. Ya. Jadi ketika buaya tersebut mengangakkan mulutnya, artinya apa? Buaya tersebut sedang kepanasan. Ya. Suhu dalam tubuhnya itu berlebihan, jadi panas. Itu maka dari itu buaya membuka mulutnya untuk apa? Untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Ya, ya, baik. Jadi tadi dikerjakan ya uji kompetensinya pada halaman 154 sampai kepada 105. Iya, Pak. Ya. Dan sampai sana untuk kita mungkin cukup. Ribut, Pak. Oke.